Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 16 lebih 4 menit guys, masih di hari yang sama, hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, meneruskan informasi tadi pagi guys. Untuk keadaan global crypto market cap pada jam ini masih turun ya 0,88% guys. Dan sebagian besar untuk Bitcoin, Ethereum dan teman-temannya masih merah merona ya. Dan kita tunggu untuk perkembangannya. Kemudian untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri ya, secara chartingnya kalau kita lihat di sini masih tertahan di MA100 guys. Kemudian pertanyaannya apakah ini akan tembus atau enggak guys? Kalau menurut saya sih kayaknya agak berat ya, dan MA100 ini juga merupakan titik support yang cukup kuat, apalagi di time frame H4 ini sudah mulai kelihatan untuk pergerakan naiknya ya. Dan kita doakan aja semoga ini akan terkonfirmasi naik guys, dan target berikutnya ada di harga sekitar 19.800-an ya. Nanti kita akan update lagi guys untuk perkembangan harga Bitcoinnya. Oke guys, kita lanjut saja menuju informasi pertama, dan ini merupakan kelanjutan dari informasi tadi pagi ya, khususnya untuk Solana yang mengalami pemadaman dalam hal transaksinya. Dan menurut Decrypt.co ini diinformasikan ya bahwa Solana sebagai Ethereum killer ini menderita pemadaman besar lainnya guys. Jadi blockchain yang populer telah mengalami beberapa pemadaman dan penghentian transaksi di tahun ini guys, termasuk serangkaian pemadaman sebagian pada bulan Januari kemarin. Node yang salah dikonfigurasi menyebabkan jaringan Solana berhenti memproses transaksi dan offline pada hari Jumat kemarin guys. Pemadaman besar keempat untuk blockchain populer sejak Januari kemarin. Jadi ketika memiliki serangkaian pemadaman sebagian untuk sebagian besar bulan itu, menurut data dari Solana guys. Jadi dari bulan Januari kemarin Solana itu sudah mati atau padam sebanyak 4 kali guys. Ini parah banget ya. Jadi pemadaman ini terjadi 1 tahun setelah pemadaman hampir 18 jam pada September lalu. Dan sementara itu musim dingin kripto yang menghancurkan telah mengirim Solana sebagai koin nomor 9 berdasarkan kapitulasi pasar turun 81% guys pada tahun 2022 ini guys. Pada pukul 19 waktu EST pada Jumat malam ya, situs status Solana yang dioperasikan oleh Solana Foundation memposting bahwa jaringan tersebut mengalami penurunan kinerjanya dan bahwa pengembang Solana sedang bekerja untuk mendiagnosis masalah tersebut guys. Tak lama setelah itu, Solana memposting bahwa jaringan mengalami pemadaman dan tidak memproses transaksi, seperti yang terlihat di akun Twitter Solana Status. Kemudian pertanyaannya guys, apa yang menyebabkan pemadaman tersebut? Nah, di sini diinformasikan bahwa tampaknya ya, node yang salah konfigurasi itu yang menyebabkan partisi yang tidak dapat dipulihkan di jaringannya guys. Validator Solana di belakang Stakewiz.com men-tweet tentang insiden tersebut. Mereka menerjemahkan lebih lanjut ya untuk Decrypt over Twitter DM, validator menjalankan instance validator duplikat. Artinya ketika giliran mereka untuk menghasilkan satu blok, mereka itu menghasilkan satu dari setiap contoh untuk slot yang sama. Jadi beberapa validator melihat satu blok, beberapa yang lain lalu tidak bisa setuju mana yang benar. Jadi ada beberapa blok yang dibuat di situ guys. Jadi membuat kebingungan oleh para validatornya kayak gitu ya. Stakewiz mengatakan basis node Solana seharusnya menangani masalah ini. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hal itu menyebabkan partisi atau fork yang tidak dapat dipulihkan katanya. Mereka percaya kesalahan konfigurasi adalah kecelakaan. Mungkin pengaturan failover node yang gagal. Pengembang memulai kembali jaringan mainnet Solana pada slot terakhir yang dikonfirmasi, yaitu di 15.31.39220, dan pada saat penerbitan, reboot selesai 49% guys, dan Solana telah down selama 2 jam 45 menit. Nah, kemudian apa yang dikatakan Solana tentang pemadaman ini guys? Jadi Solana Labs tidak segera menanggapi untuk permintaan Decrypt ya untuk mengomentari pemadaman ini. Sementara eksekutif Solana telah berdari di masa lalu ya dengan berbagai penghitungan di media kripto dari jumlah total pemadaman. Pendiri Anatoly Yakovenko mengatakan kepada Real Vision awal bulan ini bahwa pemadaman telah menjadi kutukan ya bagi Solana ini guys. Salah satu dari banyak blockchain kontrak pintar yang disebut-sebut sebagai pembunuh Ethereum atau Ethereum killer, Solana adalah blockchain yang populer guys untuk mencetak token yang tidak dapat dipertukarkan atau NFT dan aplikasi terdesentralisasi. Setelah Ethereum beralih ke Proof of Stake pada 15 September kemarin, Solana sekarang menjadi blockchain Proof of Stake nomor 3 berdasarkan kapitalisasi pasar di belakang Ethereum dan Cardano. Tetapi jika itu akan terus tumbuh ya dan menyaingi Ethereum, jaringan harus tetap terjaga. Tentu saja ya, kalau keadaannya seperti ini ya kayaknya nggak mungkin atau kemungkinannya kecil ya untuk bisa menyalip Ethereum dan Cardano guys.
Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys. Baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys, antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan, serta fitur launchpad dan juga launch pool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading, fitur baru dari Bitget. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys. Spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys, forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto, contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Informasi selanjutnya ini juga masih melanjutkan informasi tadi pagi di seputar Shiba Eternity guys. Dan di sini kita ambil dari newsbtc.com bahwa fanbase dari Shiba Inu menanti event untuk bisa mendownload Shiba Eternity ini guys. Nah pertanyaannya, akankah ini menjadi untuk bisa meningkatkan harga dari token Shiba guys? Oke, kita baca informasinya. Rilis asli implementasi blockchain dari Shiba Eternity terjadi di Australia pada 17 September dan Shiba Inu mengikuti aksi jual pasar yang lebih besar yang dimulai pada 13 September dan rally hampir 7% dari 17 sampai 18 September guys. Selama rentang waktu tersebut, rally tidak mengubah sentimen pasar secara signifikan, namun informasi baru tentang rilis game ini dapat menambah sensasi. Menurut tweet terbaru oleh Ship Rumors, tanggal rilis game ditetapkan untuk 1 Oktober, namun postingan terbaru di akun Twitter resmi Shiba Inu menunjukkan bahwa peluncuran game di seluruh dunia akan berlangsung pada 6 Oktober. Token Shiba memiliki rentang perdagangan saat ini di 0,00001073 sampai di 11,54 dolar ya. Dan bisakah koin meme melihat kebangkitan setelah rilis game ini guys? Ini menjadi pertanyaan yang cukup menarik ya. Setelah aksi jual terbaru pada 18 September kemarin ya, tren naik telah dicatat dan sangat konsisten hingga saat penulisan ini, mengingat bahwa ini terjadi hanya sehari setelah rilis Australia kemarin ya, dan kemungkinannya pemegang token jangka panjang menyaksikan kenaikan harga dan menjual kepemilikan mereka guys. Selama periode ini, meme coin mengalami kemunduran dan langsung anjlok 8,5% dan saat ini pergerakan harga baru-baru ini telah menciptakan pola head and shoulder sebelum breakout hari ini. Selama breakout ini, harga dari Shiba Inu naik 2,9% guys. Mengingat keadaan Shiba Eternity saat ini, pergerakan harga ini dapat dianggap sebagai tanda peningkatan antisipasi untuk perilisan game di tanggal 6 Oktober mendatang. Para whales ETH juga berkontribusi ya pada hype train ini guys. Menurut Whale-Stats, 1000 paus Ethereum teratas memiliki lebih dari 147,5 juta US dollar dan Whale-Stats juga menganggap Shiba Inu sebagai token dengan posisi nilai dolar tertinggi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan guys oleh para pemain dan juga investor ataupun trader dari Shiba Inu di masa depan. Salah satunya adalah bahwa kenaikan harga sering diikuti oleh koreksi pasar yang parah guys, seperti yang kita alami pada 18 September setelah rally pada 17 September. Pada tulisan ini
token Shiba diperdagangkan pada 0,00001137 dolar, naik 2,5% dalam 7 hari terakhir. Data dari CoinGecko. Dan pada saat 6 Oktober mendekat ya, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apakah token Shiba Inu ini akan meningkat nilainya atau malah menurun lebih jauh guys. Jadi kita tunggu aja untuk pergerakan dari harga Shiba Inu ini guys, karena biasanya kalau ada news kayak gini akan ramai sebelum newsnya ini launching. Jadi kemungkinan menjelang tanggal 6 nanti token Shiba ini akan naik, tapi nanti kalau sudah tanggal 6 dan gamenya ini rilis, kemungkinan besar itu akan turun harganya. Karena aksi taking profit dari para whales ataupun para investornya guys. Atau yang sering disebut orang-orang ya sebagai buy on the rumor, sell on the news. Kemudian berita yang terakhir guys datang dari cryptopotato.com dan diinformasikan bahwa Telefonica raksasa yang merupakan telekomunikasi Spanyol terbesar ya, ini merangkul pembayaran Bitcoin guys. Nah ini menarik ya. Jadi Telefonica ini bekerjasama dengan Bit2Me untuk memungkinkan penyelesaian di Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan juga USDC dan koin lainnya untuk pembayarannya guys. Jadi salah satu operator telepon dan penyedia jaringan seluler terbesar di Spanyol yaitu Telefonica bermitra dengan pertukaran kripto Bit2Me untuk memungkinkan klien membayar layanan dalam aset digital. Adopsi cryptocurrency tampaknya berada pada level tinggi di negara Liberia dan beberapa bulan yang lalu perusahaan penerbangan terkemuka yaitu Vueling mengatakan para pelancong akan dapat membeli tiket penerbangan dalam Bitcoin dan aset lainnya mulai Januari 2023 ini. Wah, menarik ya. Telefonica mengatakan iya untuk kripto. Perusahaan yang berbasis di Madrid memungkinkan pelanggan untuk menyelesaikan tagihan dalam beberapa cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan juga stablecoin USDC, Circle, dan lainnya di pasar online bernama TU. Untuk mengaktifkan pembayaran kripto, Telefonica bergabung dengan platform aset digital Spanyol yaitu Bit2Me yang menyediakan infrastruktur dan akan mengawasi transaksinya guys. Berita itu menarik perhatian Chief Executive Officer Binance yaitu Changpeng Zhao atau biasa disebut CZ karena ia membagikannya di akun Twitter pribadinya guys. Seperti yang terlihat di sini ya. Dan perlu dicatat guys bahwa perusahaannya baru-baru ini memperluas kehadirannya di pasar Spanyol dan 2 bulan lalu anak perusahaan Binance yaitu Moontech Spain ini telah menerima persetujuan peraturan untuk mendaftar sebagai penyedia layanan aset virtual atau VASP di negara Eropa guys. Perusahaan Spanyol terkemuka lainnya yang bergabung dengan ekosistem kripto dalam beberapa bulan terakhir adalah maskapai penerbangan Vueling yang berbasis di Barcelona. Pada bulan Juni, ia berkolaborasi dengan BitPay untuk memungkinkan kliennya membeli tiket di 13 aset digital yang berbeda, seperti Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dogecoin, Shiba Inu, dan lain-lain. Angka ini diperkirakan akan terlihat ya pada awal tahun 2023 nanti, yang akan mengubah Vueling menjadi maskapai penerbangan berbiaya rendah pertama di Eropa yang menggunakan cryptocurrency sebagai metode pembayaran. Wakil Presiden Pemasaran BitPay, yaitu Merrick Theobald, mengatakan perusahaan Spanyol mengakui potensi cryptocurrency untuk mengubah industri penerbangan, melakukan pembayaran lebih cepat, lebih aman, dan lebih murah dalam skala global guys. Wah ini menarik banget ya. Jadi semakin banyak saja ini instansi-instansi yang mau mengadopsi kripto dan ini membuat semakin saya tuh positif ya, yakin bahwa kedepannya nanti khususnya ya di tahun 2023 ini sudah bakal banyak banget instansi yang sudah mengaplikasikan kripto sebagai alat pembayaran guys. Ini keren banget. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.